أنا العبد الذي كسب الذنوب. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Berjumpa kembali pada hari ini dalam kajian kita. Sebelum kita menyampaikan syarah Irsyadul Ibad, hari ini ada pertanyaan yang sesungguhnya pertanyaan ini sudah sangat sering disampaikan di tengah-tengah masyarakat. Apabila ada pengajian-pengajian biasanya disampaikan. Tetapi pertanyaan ini muncul kembali tentang bagaimana hukum membaca qunut ketika sholat subuh. Apakah yang membaca qunut lebih afdol dari yang tidak berqunut? Apakah yang berqunut sholatnya sah, yang tidak berqunut tidak sah? Nah, jadi ini perlu penjelasan dari Ustadz, dan tolong dicantumkan di kitab apa rujukan tempat mengambil alasannya, sehingga masyarakat menjadi lebih meyakini tentang persoalan, termasuk di dalamnya persoalan membaca qunut pada waktu sholat subuh. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk menjawab pertanyaan saudara kita ini, tetap saya akan merujuk kepada kitab Bidayatul Mujtahid lil Imam Ibn Rushdi yang dikarang oleh Imam Ibn Rushdi, dan di sini dijelaskan pada sahifah pada halaman Mas'alah at-tasi'ah, masalah yang ke-9, ikhtalafu fil qunut, tentang bagaimana hukum membaca qunut. Nah, jadi nanti silakan dibuka kitab Bidayatul Mujtahid karangan Imam Rushdi, ada pada halaman 112. Al-mas'alatu at-tasi'ah, pembahasan yang ke-9. Ikhtalafu fil qunuti, perbedaan di dalam persoalan masalah qunut. Fadhahaba Malik ila anna al-qunuta fi salati subhi mustahab. Fadhahaba Malik, maka Imam mazhab Maliki, ila anna al-qunuta, sesungguhnya qunut fi salati subhi mustahab, tidak memakai qunut, jadi tidak meyakini bahwa qunut itu mustahab, dianjurkan dalam sholat subuh. Nah, jadi bagi mazhab Imam Malik, maka ketika sholat subuh itu tidak menggunakan qunut. Wa dhahaba asy-Syafi'i ila annahu sunnah. Akan tetapi Imam Asy-Syafi'i, mayoritas kita Imam Asy-Syafi'i, ila annahu sunnah. Jadi menurut Imam Asy-Syafi'i bahwa kita disunatkan untuk membaca qunut pada waktu sholat subuh. Wa dhahaba Abu Hanifah ila annahu la yajuzul qunut fi sholati subhi. Begitu juga Imam Abu Hanifah, la yajuz al qunut, tidak
membaca kunut fi sholati subhi pada waktu sholat subuh. Nah, jadi jelas menurut kitab Bidayatul Mujtahid, Imam Asy-Syafi'i menganjurkan kita untuk membaca kunut pada waktu sholat subuh. Nah, ini diperkuat oleh hadis wa akhrajal Muslim, dari Imam Muslim hadisnya, an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah, anna Nabiya alaihi salatu wassalam, bahwasanya Nabi kita Nabi Muhammad SAW qanata fi sholati subhi, berkunut pada waktu sholat subuh. Jadi pertanyaan tadi, apakah sah atau tidak sah yang berkunut maupun yang tidak berkunut? Jawabannya kedua-duanya sah. Yang pakai kunut sah, yang tidak pakai kunut juga sah. Masing-masing ada mazahib yang dirujuk, yang diikuti. Nah, silakan yang sudah terbiasa, masjid, masyarakat, desa yang sudah mewarisi kunut dari para alim-alim sebelumnya, dilanjutkan, karena ada juga landasan hadisnya tentang kunut. Tadi sudah dibacakan hadis dari Kharajal Muslim, Imam Muslim. Jadi hadis ini sahih an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah, anan Nabi alaihi salatu wassalam, bahwasanya Rasulullah SAW qanata fi sholati subhi, melakukan kunut pada sholat subuh. Nah, terus lagi ada pertanyaan, Ustaz, bacaan kunut itu beragam-ragam, bervariasi. Nah, itu rujukannya di mana? Tetap di sini di Bidayatul Mujtahid halaman 113. Nah, kalau Imam Malik kunutnya itu Allahumma inna nasta'inuka wa nastaghfiruka wa nastahdika wa nu'minu bika wa nakhni'u laka wa nakhli'u wa natriku man yakfiraka Allahumma iyyaka na'budu wa laka nusalli wa nasjudu wa ilaika nas'a, dan seterusnya. Nah, itu kalau Imam Malik, redaksi kunutnya seperti itu. Nah, terus yang sering dibaca Allahumma hdina fiman hadait, dari mana Ustaz? Nah, ini ada, itu waqala Asy-Syafi'i. Nah, jadi mazhab Asy-Syafi'i menjelaskan kunutnya itu ya, bi Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait, wa qina syarra ma qadait innaka taqdi wa la yuqda alaik tabarakta rabbana wa ta'alait ila akhir. Nah, jadi jangan dipersoalkan ya bentuk lafaz kunutnya. Silakan mau mazhab yang Imam Malik seperti tadi, Allahumma inna nasta'inuka wa nastaghfiruka wa nastahdika wa nu'minu bika ila akhir. Imam Asy-Syafi'i lafaz doa kunutnya Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait ila akhir. Nah, demikian penjelasan terkait tentang persoalan kunut subuh, membaca doa kunut salat subuh sah atau tidak. Maka jawabannya yang berkunut sah, dan yang tidak berkunut juga sah. Baik, kita akan melanjutkan kajian kita terkait dengan saum tatawu, saum yang disunahkan oleh Rasulullah SAW. Pertemuan yang lalu kita menjelaskan tentang beberapa saum, diantaranya saumul Isnain wal Khamis. Jadi keutamaan puasa Senin dan Kamis itu, faqala inna yaumul Isnain, sesungguhnya hari Senin wal Khamis dan hari Kamis, yaghfirullah bihima likulli muslim,
hari di mana Allah SWT mengampuni ya likulli muslim, setiap orang muslim. Jadi pada hari Senin dan Kamis min ghurubis syamsi, ketika tenggelam matahari, maka ada sip malaikat gantian. Jadi malaikat ini juga ada sip-sip kerjanya. Ada malaikat nahar, malaikat siang, ada malaikat al-lail, malaikat malam. Nah, jadi ketika ghurub bisyamsi, pada menjelang maghrib, nah, itu ada pergantian sip. Malaikat siang digantikan malaikat malam untuk membawa catatan amal-amal ibadah anak-anak Adam. Nah, di bawah catatan kita. Subhanallah. Dan kata Nabi, anak Uhud, aku sangat mencintai ketika amal dibawa di hadapan Allah SWT. Anna shaim, saya dalam keadaan berpuasa. Subhanallah. Nah, di sini dijelaskan juga ada yang namanya puasa Zulhijjah, ya, puasa Zulhijjah. Wa Muslim annahu afdhalus shalah, dari Muslim afdhalus shalah, seutama-utama salat ba'dal maktubah, sesudah salat fardu, as-salatu fi jawfil lail, salat pada jawfil lail, pada hujung-hujung malam. Wa afdhalus siyam ba'da syahr Ramadan, syahrullahil muharram. Jadi salat yang afdal, salat yang sangat dicintai oleh Allah, salat sunat itu sesudah salat maktubah itu salat fi jawfil lail, salat pada penghujung malam, jam 3 malam, jam 4 subuh, menjelang salat subuh, itu namanya jawfil lail. Nazilul malaikah fi jawfil lail, diturunkan ribuan malaikat untuk membawa ya doa-doa, istighfar orang-orang yang memohonkan ampun kepada Allah SWT. Wa Baihaqi an Anas, dari Baihaqi dari Anas, inna fil jannah naharan, sesungguhnya di dalam surga itu ada nahar, yuqalu lahu Rajab, namanya sungai Rajab. Asyaddu bayadha minal laban, lebih putih daripada susu, wa ahla minal asl, man soma yauman min Rajab, barang siapa yang berpuasa pada bulan Rajab, sakahullah min zalika nahar, maka akan mendapatkan kemuliaan ya dari sungai tersebut. Insyaallah. Wa ruwiya an Anas ibni Malik, diriwayatkan dari Anas bin Malik annahu qala, bahwasanya menjelaskan ya telah bersabda sallallahu yakhrujus shaimun, akan keluar orang-orang yang berpuasa ya, yang mendawamkan puasa, yang rajin puasa sunat, min kuburihim yaumal qiyamah, dari kubur-kubur mereka pada hari kiamat, ya'rifuna bi'arfi siyamihim ya. Jadi orang-orang yang berpuasa itu senantiasa paling cepat nanti diketahui, ya'rifuna ya bi'arfi siyamihim, dengan sebab mereka merajinkan, mendawamkan untuk berpuasa. Nanti pada hari kiamat di yaumil mahsyar, seluruh manusia dikumpulkan di padang mahsyar ya, dan orang-orang di yaumil mahsyar itu matahari sejengkal dari kepala, dan manusia diperlihatkan sesuai dengan amal perbuatannya ya. Ada yang kakinya ke atas, kepalanya ke bawah ya, ada yang lidahnya
ditarik sampai ke mata kakinya, Masya Allah. Dan pada hari itu tidak ada syafaat, la syafa'ah illa bi syafa'atin Nabi Muhammad SAW. Tidak ada syafaat kecuali syafaat Rasulullah SAW. Nah, nanti orang-orang yang mendawamkan puasa ya'rifuna bi'arfi syamihim, maka Rasulullah SAW akan cepat mengetahui orang-orang yang mendawamkan puasa, min afwahihim, dari mulut-mulut mereka, dari mulut-mulut orang yang mendawamkan puasa. Yakhruju atyabu min rihil misik, maka nanti bau kita berpuasa yang bau, ya, apalagi sore hari baunya itu terasa, ya, itu nanti akan digantikan min rihil misik, lebih harum dari minyak kasturi. Nah, itulah nanti yang menjadi bau yang menyebabkan Rasulullah cepat memberikan syafaat dan mengetahui hamba-hambanya mana yang mendawamkan puasa. Tanqilu ilaihim mawaida wal abarik makhtumah afwahiha bil misik, ya, nanti dari mereka ini akan diberikan mawaid wa abarik makhtumah afwahiha bil misik, ya, akan digantikan bau mulutnya itu nanti dengan kenikmatan. Fayaqulu lahum, maka disampaikan kepada mereka yang ahli puasa ini, kulu, maka makanlah hidangan yang disediakan oleh Allah. Faqad ja'tum, sesungguhnya kamu dulu lapar, ya, kamu lapar, ya. Ja'tum hina syab'an nas, pada saat manusia kenyang. Oh, terasa kita puasa Syawal ini kawan-kawan kita kenyang semua, ya. Kita alhamdulillah berlapar-lapar karena Allah. Nah, ini akan nanti disampaikan oleh Allah. Lahum kulu, maka makanlah. Faqad ja'tum, dulu kalian lapar, hina syab'an nas, di tengah kebanyakan manusia kenyang. Washrabu, dan minumlah. Faqad atastum, sungguhnya kamu saat ini dalam keadaan dahaga, matahari satu jengkal. Hina ruwiyan nas wastarihu, maka beristirahatlah. Faqad ta'abtum, sungguh waktu puasa kamu itu sangat letih, sangat haus, sangat lemah, ya. Hina istirahat nas, pada saat manusia beristirahat, ya. Qala fayakulun wa yashrubun, maka makanlah, minumlah, wa yastarihun, maka beristirahatlah. Wan nasu mashghulun, ya, sementara manusia itu sibuk fil hisab, dalam perhitungan Allah, fil ina waz zama, ya, dalam keadaan dihisab oleh Allah atas segala perbuatan, atas segala tingkah laku ketika hidup di muka bumi. Jadi orang-orang yang berpuasa nanti di yaumil mahsyar, pada hari mahsyar, semua manusia dibangkitkan dari Nabi Allah Adam sampai umat Nabi Muhammad. Masya Allah, begitu banyak manusia dikumpulkan di padang mahsyar, matahari sejengkal, ya, orang-orang sibuk dalam perhitungan hisab, ya, sementara kita disuruh isrobu, ya, kulu washrabu wastarahu, disuruh makan, disuruh minum, disuruh beristirahat, bersenang-senang, ya, li ibadatis syam, dikarenakan puasa-puasa kita, baik puasa maktubah, puasa fardhu, puasa yang wajib, maupun puasa-puasa tatawwu, puasa-puasa yang disunahkan oleh Rasulullah SAW. Nah, terus ada tambahan juga ini sedikit dari kitab Fit Takrirat, ya. Di sini ada penjelasan Takriratus Sadidah fil Masailil Mufidah. Dalam kitab ini ada penjelasan bagus disampaikan, ya, halaman 425,
Al-farqu bainan niyah shaum fardi wa niyah shaumin nafli. Perbedaan ya, al-farqu itu perbedaan baina niat shaum fardi, niat puasa fardu, puasa wajib seperti puasa Ramadan, wa niat shaumin nafl, dengan perbedaan puasa-puasa sunat. Di sini ada perbedaannya. Yang pertama niatus shaumul fardi, kalau puasa fardu itu, puasa wajib itu ya dahulu waktuha ya, niatnya itu min ghurubis syamsi ila tulu'il fajri fayajibu tabiyyid. Jadi pada malam hari kita wajib tabiyyid. Tabiyyid itu melepaskan niat kita. Misalnya nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri Ramadan. Itu tabiyyid namanya. Kalau niatus shaumun nafil, niat puasa sunat itu ya dahulu waktuha min ghurubis syamsi wa yastamiru ila ziwal fala yajibu tabiyyid. Jadi boleh fala yajibu tabiyyid, boleh tidak menyebutkan misalnya nawaitu puasa, aku niat puasa sitan min syawal. Tidak disebutkan sitan min syawalnya itu boleh ya, boleh fala yajibu tabiyyid. Tapi kalau puasa wajib menyebutkan itu somagorin an adai fardhi syahri Ramadan, Ramadannya wajib untuk disebut. Nah, kalau puasa sunat boleh tidak menyebutkannya. Yang kedua yajibu ta'yin kalau Ramadan atau kafarah. Dan kalau puasa fardu itu wajib menyebutkan puasa Ramadan, apa puasa kafarat menebus dosa, atau nazrin atau puasa nazar, atau qada atau puasa qada. Nah, tapi kalau yang puasa sunat la yajibu ta'yinu illa in kana as-shaumu muwaqqitan ka yaumi Arafah ala mu'tamad. Nah, kalau yang puasa sunat boleh ya, boleh tidak menyebutkannya. Seperti misalnya illa in kana as-shaumu muwaqqitan ka yaumi Arafah ala mu'tamad. Yang ketiga la yajuzu ayyajma'a baina shaum faradain fi yaumi wahid. Nah, kalau puasa wajib itu tidak boleh digabungkan niatnya jadi dua. Misalnya aku niat puasa wajib itu sama godin ada ibadah Ramadan, aku niat puasa Ramadan esok hari dan puasa nazar misalnya, itu tidak boleh. Ya, nah tapi kalau niat puasa nafal, puasa sunat boleh. Ya juzul jam'u baina shaumi naflaini. Fa aktsara bi niyatin wahidah. Misalnya hari ini kita ya juzu jam'u baina shaumi naflain. Boleh menggabungkan dua puasa sunat yang nafilah. Seperti hari ini, hari Kamis ada namanya puasa Kamis. Niat puasa Kamis digabung dengan niat puasa sunat sitan min Syawal dengan puasa Syawal. Mudah-mudahan dengan penjelasan ini ada pengetahuan baru, ada penambahan ilmu, insyaallah mengandung barokah, manfaat, dan kita senantiasa untuk semampu kita mendawamkan puasa-puasa yang sudah dianjurkan, yang sudah dituntunkan oleh Rasulullah SAW. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi nasta'in wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.